Halo, perkenalkan, nama saya Husein Beverly dari kelas 8B. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam suatu lingkungan masyarakat hingga bisa menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut bisa meliputi unsur ras, agama, budaya, suku, maupun etnis. Lalu ada syarat-syarat bisa terjadinya integrasi sosial. Syarat-syarat tersebut misalnya masyarakat yang merasa bahwa mereka bisa saling mengisi kebutuhan mereka satu sama lain. Lalu masyarakat bisa menciptakan kesepakatan mengenai norma sosial yang mereka bisa buat sendiri berdasarkan kesepakatan dari masyarakat tersebut. Lalu masyarakat harus mampu menjalankan norma yang telah mereka buat tersebut dengan disiplin dan konsisten. Lalu ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Tentunya ada 3. Yang pertama ada integrasi normatif. Integrasi ini terbentuk karena adanya norma-norma yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat. Lalu ada integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Lalu ada juga integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa di suatu daerah. Lalu proses-proses terjadinya integrasi sosial. Yang pertama adanya asimilasi, yaitu usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau kelompok dalam lingkungan masyarakat. Lalu ada akulturasi, yaitu proses sosial ini terjadi apabila suatu kelompok dihadapkan dengan kelompok lainnya, tetapi kelompok tersebut berasal dari kelompok asing. Lalu ada faktor pendorong integrasi. Faktor tersebut ada misalnya adalah adanya toleransi dari suatu kelompok. Faktor tersebut misalnya adalah adanya toleransi dari suatu kelompok dan kelompok lainnya. Lalu persamaan unsur budaya dengan kelompok lainnya. Lalu juga sikap saling menghargai satu sama lain. Lalu sikap terbuka antar golongan. Lalu juga bisa dari perkawinan campuran. Suatu integrasi sosial bisa berlangsung dengan cepat atau lambat. Hal ini juga bisa ditentukan dari faktor-faktor berikut. Antara lain yang pertama adalah faktor dari homogenitas kelompok. Integrasi akan lebih mudah dicapai pada suatu kelompok jika kelompok tersebut memiliki kemajemukan yang rendah, karena akan mengurangi resiko terjadinya perselisihan di dalam kelompok tersebut. Lalu, besar kecilnya kelompok. Jika semakin besar kelompok, maka akan lebih sulit untuk menyatukan mereka. Sedangkan kalau kelompok mereka kecil, maka akan cenderung mudah untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang dimiliki dari anggota masyarakat di dalam kelompok tersebut. Lalu bisa terpengaruh juga dari mobilitas geografis. Pendatang yang baru yang datang untuk masuk ke dalam kelompok dalam masyarakat harus menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi dengan kelompok dalam masyarakat tersebut. Lalu ada juga efektivitas komunikasi. Jika komunikasi kita bisa bagus dengan kelompok-kelompok lain, maka akan mempermudah tercapainya integrasi. Sekian dari saya, terima kasih.